Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Bagaimana kabarnya? Saya doakan kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan semangat. Terutama di tengah pandemi kali ini, kita itu belajar online ya. Nah, untuk kegiatan belajar mengajar pada hari ini, kita itu kan belajar mengenai materi 3.1, yaitu ruang lingkup sarana dan prasarana. Oke. Nah, definisi sarana dan prasarana. Nah, di awal kita akan membahas tentang definisi sarana dan prasarana. Menurut KBBI, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud ataupun tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses dalam kurung usaha, pembangunan, proyek. Untuk lebih memudahkan membedakan keduanya, sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer, mesin, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung. Nah, definisi secara umumnya sendiri, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi. Contohnya sabit, cangkul, dan lain-lain. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya produksi. Contohnya adalah lahan, jalan, parit, pabrik, dan tempat kerja. Misalnya, dalam bidang transportasi darat, kita itu dapat menyebut mobil, motor, bis sebagai sarana transportasi karena digunakan secara langsung oleh orang. Sedangkan fasilitas pendukung seperti jalan, rambu-rambu, lampu, lalu lintas dapat kita sebut sebagai sarana prasarana. Nah, kemudian apa sih kegunaan dari sarana prasarana? Nah, kegunaan dari sarana prasarana ini dapat mempercepat proses pelaksanaan dan menghemat waktu, serta meningkatkan produktivitas baik barang maupun pegawai. Yang ketiga adalah hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin. Nah, tentu saja karena memang tujuan dari adanya sarana dan prasarana sendiri mempermudah bagi pegawai untuk melakukan pekerjaan. Yang keempat, dapat lebih sederhana atau memudahkan si pegawai. Yang kelima yaitu membuat ketetapan susunan stabilitas pekerjaan. Yang keenam, dapat menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan. Yang terakhir yaitu menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang menggunakannya. Nah, pengadaan. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana kantor, ada beberapa langkah yang dilakukan. Nah, salah satunya yaitu pengadaan. Pengadaan merupakan seluruh kegiatan yang menyediakan sarana dan prasarana atau perbekalan di kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas. Pengadaan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi atau perusahaan tersebut dengan menggunakan prosedur yang berlaku di organisasi tersebut. Perencanaan sangat dibutuhkan sebelum melakukan pengadaan yang bertujuan untuk mengetahui dengan benar manfaat juga biaya yang harus dikeluarkan. Langkah yang kedua yaitu penyimpanan. Penyimpanan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh satuan kerja petugas gudang untuk menampung hasil dari pengadaan barang atau bahan kantor, baik berasal dari pembelian instansi lain ataupun yang diperoleh dari bantuan. Tujuan penyimpanan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut. 1. Agar sarana dan prasarana tidak mudah rusak. Yang kedua, agar tidak terjadi kehilangan barang-barang. Yang ketiga, agar tersusun rapi sehingga saat barang dibutuhkan atau data dibutuhkan, maka tidak kesulitan dalam mencarinya. Nah, yang ketiga yaitu pemeliharaan.
Pemeliharaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengusahakan agar barang atau sarana prasarana kantor tetap dalam kondisi yang baik atau siap dipergunakan. Tujuan dari pemeliharaan sarana dan prasarana kantor adalah agar barang tidak mudah rusak karena faktor hama atau suhu cuaca. Yang kedua, agar barang tidak mudah hilang. Yang ketiga, agar barang tidak mudah susut. Next. Yang keempat yaitu inventarisasi. Inventarisasi merupakan seluruh aktivitas dan usaha untuk mendapatkan data yang dibutuhkan mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Inventarisasi yang dilakukan di setiap organisasi bisa saja berbeda antara satu dengan yang lain. Namun pada dasarnya semua dilakukan dengan tujuan adalah agar peralatan tidak mudah hilang, agar bukti tertulis terhadap kegiatan dan pengelolaan barang sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya ada ruang lingkup sarana dan prasarana kantor. Nah, di ruang lingkup sarana dan prasarana kantor sendiri ada beberapa ruang lingkupnya, misalnya seperti perencanaan, prakualifikasi lingkungan, pengadaan barang, penyimpanan, inventarisasi, pengendalian, penghapusan, rehabilitasi, pemeliharaan, dan penyaluran. Perencanaan pengadaan adalah penetapan secara sistematik dari pengetahuan yang tepat guna, mengontrol dan menentukan arah kecenderungan perubahan menuju pada tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, prakualifikasi rekanan adalah pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembelian dilakukan dengan sistem lelang yang diikuti oleh para rekanan untuk menghindari berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan. Rekanan yang mengikuti tender adalah rekanan yang terpercaya saja. Yang ketiga, pengadaan barang adalah merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, jasa, benda, baik keperluan pelaksanaan tugas. Yang keempat, penyimpanan yaitu menampung hasil pengadaan barang demi kenyamanan baik yang belum atau akan didistribusikan. Kegiatan penyimpanan meliputi penerimaan barang, menyimpan barang, dan mengeluarkan atau mendistribusikan barang. Yang kelima yaitu inventarisasi, merupakan kegiatan untuk mencatat dan mensusun daftar barang atau bahan yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Yang keenam yaitu penyaluran, adalah merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu pada yang lain. Yang ketujuh, pemeliharaan, agar setiap barang yang kita miliki dapat berfungsi dan digunakan secara lancar tanpa banyak menimbulkan gangguan, maka barang tersebut harus dirawat secara baik dan kontinu untuk menghindarkan adanya unsur pengganggu. Yang ke-8 yaitu rehabilitasi, merupakan kegiatan untuk memperbaiki barang dari kerusakan dengan tambal sulam atau penggantian suku cadang agar barang tersebut dapat dipergunakan lagi sehingga punya daya yang lebih lama. Yang ke-9 yaitu penghapusan. Bila besarnya biaya rehab suatu barang inventaris tidak sesuai dengan daya pakainya, maka barang tersebut lebih baik tidak dipakai lagi dan disingkirkan dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Yang ke-10 yaitu pengendalian. Seluruh kegiatan di atas tidak dapat berjalan sendiri tanpa kendali, sebab seluruh kegiatan pengelolaan tersebut harus selalu kompak, serempak, dan terpadu. Nah, itu tadi materi mengenai sarana dan prasarana. Jadi, untuk kesimpulan dari materi-materi tadi yaitu, jadi kalau sarana itu adalah suatu yang dipakai, dan untuk prasarananya yaitu si penunjangnya. Nah, seperti yang tadi, kegunaannya itu yang pokoknya paling utamanya itu untuk membantu kinerja pegawai agar lebih efektif. Kemudian untuk pengelolaannya langkahnya itu ada 4, yaitu pengadaan, kemudian penyimpanan, ada pemeliharaan, dan inventarisasi.
Nah, untuk ruang lingkupnya sendiri tadi ada perencanaan, prakualifikasi lingkungan, pengadaan barang, penyimpanan, inventarisasi, pengendalian, penghapusan, rehabilitasi, pemeliharaan, dan penyaluran. Nah, itu tadi materi yang kita bahas. Nah, untuk selanjutnya yaitu adanya penugasan. Nah, untuk penugasan sendiri silakan untuk mengerjakan soal yang sudah tertera ya di PPT ini atau video ini untuk dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom. Juga beberapa tugas yang sudah saya berikan ternyata masih ada yang belum mengumpulkan, harap untuk dikumpulkan di Google Classroom karena nilainya akan segera saya rekap. Mungkin itu saja untuk pembelajaran kali ini. Tetap semangat, terutama di tengah pandemik kita melihat banyak orang sakit dan lain-lain. Tetap jaga imun, tetap jaga protokol kesehatan dan lain-lain. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dari saya, karena walau bagaimanapun kalian juga masih punya kewajiban untuk melakukan kegiatan di sini. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.